Bagaimana kabar kalian yang baru datang? Baik. Nah, pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita, pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, kita silakan duduk. Terima kasih ya. Saya mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir siapa? Semua ya. Pada hari ini kita akan mempelajari apa? Teks prosedur. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pada pertemuan sebelum apa yang kita pelajari? Pertemuan sebelum kalian mempelajari apa? Ya, teks deskripsi. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Secara khusus di dalam pembelajaran ini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis ide pokok dan juga ide penjelas pada teks prosedur. Apa itu ide pokok? Pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasa di dalam paragraf. Oke, Pak Hasan, ide pokok itu gagasan yang disampaikan penulis, ya. Nah, ini terkait dengan ide pokok. Lalu ide penjelas itu apa? Sebagai apa? Gagasan penjelas. Menjelaskan apa? Secara rinci terkait dengan permasalahan yang disampaikan dalam apa? Ide. Ada sebuah motivasi. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Oleh sebab itu, kesimpulannya apa? Harus belajar. Setiap saat itu harus belajar. Ya. Baik, apa yang Anda tahu tentang teks prosedur? Prosedur adalah sebuah teks langkah atau tahapan hidup dilakukan suatu hal. Iya. Kata kuncinya berisi langkah-langkah atau tahapan suatu kegiatan. Nah, ini isi dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan untuk melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan letak ide pokoknya itu, berapa jenis paragraf? Ada tiga. Oke. Yang pertama, jenis paragraf yang pertama apa? Paragraf inti. Oke. Bagian. Ya. Baik. Kita satukan pemahaman supaya lebih paham. Ada tiga jenis tepat. Ada tiga jenis. Tapi yang pertama itu namanya paragraf deduktif. Paragraf deduktif. Lalu yang kedua paragraf induktif. Yang ketiga paragraf deduktif induktif. Ini kita menyatukan pemahaman ya. Ide pokok itu apa? Coba dibaca. Di sini jangan rame-rame. Ide pokok itu apa? Ide pokok disebut juga gagasan utama dan pikiran pokok. Oke, gagasan utama dan pikiran pokok. Lalu ide penjelas. Ide penjelas itu apa? Satu orang santun. Arti mengatakan kalimat penjelas merupakan kalimat menjelaskan atau menjabarkan lebih lanjut ide pokok dan kalimat utama yang terdapat dalam paragraf itu.
seperti yang sudah kita bahas di awal pertemuan, bahwa ide penjelas itu selalu memperkuat dan menjelaskan apa? Ide pokok. Berdiskusi dengan teman di kiri dan kanan kalian. Coba buat simpulan, ide pokok itu apa? Ide penjelas itu apa? Ya, ide pokok itu berisi gagasan utama dan ide pokok yang membahas apa? Inti permasalahan di dalam satu paragraf. Oke, bagus. Lalu pemahaman kalian terkait dengan ide penjelas itu apa? Ya? Menjabarkan lebih lanjut ide pokok. Kesimpulannya, kalau menjabarkan lebih lanjut, ide penjelas itu menjelaskan apa? Lebih rinci lagi terkait dengan ide pokok, informasi-informasi yang terkandung di dalam ide pokok. Nah, coba semuanya berdiri. Kalian sudah mulai loyo. Bersemangat ya. Saya ingin menguji konsentrasi terlebih dahulu. Menguji konsentrasi. Gerakan badan dulu. Gerakan badan. Silakan kalian memegang dahi. Memegang dahi. Oke, jangan pindah. Kalau sudah pegang telinga, jangan pindah. Supaya tahu siapa yang tidak konsentrasi di kelas ini. Oke, ini sudah satu. Tidak konsentrasi. Sekarang silakan kalian memegang rambut kalian. Sebelum kita lanjutkan, Bapak punya 2 buah teks. Dan sebelum masuk pada membaca teks tersebut, Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Terhitung mulai dari sini, hitung 1 sampai 4. Silakan. 1 dan 4 kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di sana kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4. 2 buah teks tersebut, teks prosedur yang pertama itu bersilakan kalian membaca teks tersebut di dalam. Di sini ada sebuah pertanyaan penuntut. Nah, apa yang dibahas dari kedua teks tersebut? Teks pertama membahas apa? Teks kedua membahas apa? Ya, Pak. Satu, silakan. Cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Teks yang kedua, pokok pembahasannya apa? Tahapan atau langkah-langkah apa? Membuat goreng. Itu ya, itu yang dibahas dari teks yang kedua. Tujuannya supaya nanti pada saat setelah permainan ini diskusinya lebih semangat. Saya lihat tadi kurang bersemangat ya. Perhatikan ke sini, yang di belakang. Perhatikan ke depan. Ikuti gerakan-gerakan. 5, 4, 3, 2.
teks prosedur 1, teks prosedur 2. Yakni cara mencuci pakaian dengan 2, cara membuat nasi goreng. Analisislah ide pokok dan ide penjelasan kita. Apa yang Anda dapatkan dalam proses? Ya, memahami ya paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kemudian apalagi yang dipelajari pada pertemuan hari ini? Ya, itulah tujuan dari capaian pembelajaran kita, mengetahui bentuk dari ide penjelas dan juga ide pokok, kemudian mampu menganalisis apa ide penjelas dan juga ide pokok di dalam sebuah paragraf. Nah, terkait dengan ide penjelas dan juga ide pokok. Ide penjelas tadi apa? Ada yang masih ingat tadi? Ide penjelas itu apa? Oke, Koyen? Oke, ide penjelas adalah ide yang menjabarkan atau menjelaskan secara rinci terkait dengan ide pokok. Lalu ide pokok itu apa? Ide pokok itu apa tadi? Ya, silakan. Inti dari sebuah paragraf. Pokok permasalahan dari sebuah paragraf atau disebut juga dengan gagasan utama. Nah, terkait dengan ide pokok dan ide penjelas, pada hari ini kita mempelajari teks prosedur. Teks prosedur itu apa tadi? Ada yang bisa simpulkan? Ya. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari sebuah kegiatan. Oke, dari sebuah aktivitas. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, perhatikan di sini. Untuk pertemuan berikut, kita masih belajar tentang teks prosedur dan masih membahas tentang ide pokok dan ide penjelas. Kita melanjutkan pekerjaan kita mengerjakan LKPD ini di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya. Maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Dan saya minta Afren memimpin doa. Silakan semuanya berdiri.